Rasul, aku telah berwudu bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah pendengar setia radio Muslim Yogyakarta dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ya, materi pengantar dan kesempatan malam hari ini adalah an-nusuz. Nusuz dalam bahasa Arab artinya al-irtifa', tinggi. Sedangkan secara syariat nusus istri itu artinya kedurhakaan istri terhadap suaminya dalam perkara yang istri itu wajib taat kepada suami, dalam perkara yang semestinya istri itu taat kepada suami. Ya, maka di sini saya Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala di kitabnya Manhajus Salikin membahas, menyinggung sedikit tentang kasus nusus. Beliau katakan, disampaikan di matan Manhajus Salikin, wa in khafa nusuza imra'atihi, jika seorang suami itu mengkhawatirkan nusus dilakukan oleh istrinya, wa dhaharat minha qara'inu ma'siyatihi, dan nampak dari istri ya, indikator dan gejala kemaksiatan istri, kemaksiatan dan kedurhakaan kepada suami, maka tugas suami adalah menasihati istri. Ya, maka di poin ini dibahas tentang terapi, bagaimanakah menyikapi nusus istri. Maka ketika ya, terdapat pada istri indikator-indikator nusus, di antaranya contohnya adalah ya, nanti-nanti dalam memenuhi hajat suami, misalnya diajak untuk jima, diajak untuk kumpul, iya, tapi nawar-nawar nanti-nanti, ya, meskipun pada akhirnya mau. Atau cemberut di depan, contoh nusus yang lain adalah cemberut di depan suami tanpa sebab, tanpa kesalahan suami. Kemudian atau bersuara keras, membentak suami, melototi suami, lebih-lebih lagi meludahi suami. Maka ini nusus. Atau keluar, ya, meninggalkan rumah suami tanpa izin suami, ini juga nusus. Disebut dengan istilah puri, karena ya, ada gesekan dengan suami, akhirnya ya, pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit, tanpa izin, tanpa ridha suami. Lagi jengkel, kemudian pergi. Ya, boleh jadi pergi ke keluarga istri atau ke kos temannya, atau ya sekedar keluar rumah keliling-keliling, ya, ingin dengan tujuan supaya suaminya khawatir. Maka ini semua secara hukum disebut ya, dan tergolong tindakan nusus. Nah, jika ada hal-hal semacam ini, maka diharapkan suami mengatasinya, menyelesaikannya ya, dengan cara yang lembut, kemudian lebih tegas dan lebih tegas. Dan upayakan untuk bisa diselesaikan di dalam rumah tanpa melibatkan pihak ketiga. Ya. Maka suami istri belajar dewasa, belajar menghadapi masalah dan tidak lari dari masalah, dan tidak nambah masalah dengan menceritakan problem dan masalah kepada pihak ketiga. Belajar untuk memanage masalah.
dan gimana masalah ini tuntas di tangan mereka berdua. Maka secara hukum fikih, langkah pertama yang dilakukan adalah menasihati istri, menakut-nakutinya dengan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan besarnya hak suami dan besarnya dosa dikarenakan tindakan mengurangi hak suami tanpa alasan, tanpa kesalahan si suami. Atau kemudian tindakan yang berlebihan, over tersebut tidak setara dengan perbuatan tidak nyaman yang dilakukan oleh si suami. Dan inilah di antara hikmah kenapa diperintahkan untuk memilih calon pasangan, calon suami ataukah istri yang baik kualitas agamanya. Ini manfaat besar dari orang yang berkualitas agamanya adalah ketika terjadi cekcok, ketika terjadi problem, ketika terjadi gesekan. Maka orang yang agamanya berkualitas merespon problem, merespon masalah beda dengan yang agamanya tidak berkualitas. Di antaranya adalah dalam masalah ini, ketika istri itu melakukan kesalahan, maka kalau istri itu orang yang baik kualitas agamanya, cukup diingatkan dengan ayat, cukup diingatkan dengan hadis. Jika dia adalah di sini akan terlihat dia adalah orang yang bertakwa ataukah tidak. Karena orang yang bertakwa meskipun dia emosi, meskipun dia marah, ketika yang disebut adalah ayat, nama Allah, hadis Nabi, maka minimal diam. Lain halnya dengan orang yang tidak punya takwa, maka ketika diingatkan dengan ittaqillah, takutlah kepada Allah, Allah memerintahkan demikian, Nabi melarang demikian, maka dia akan merespon. Jangan bawa-bawa nama agama dalam masalah ini, jangan bawa Allah, Rasulnya dalam masalah ini. Atau kemudian lebih nekat lagi, lebih parah lagi, diingatkan ayat Quran dan hadis Nabi, sakarepku. Meskipun ayatnya bilang demikian, hadisnya demikian, pokoknya sakarepku, pokoknya semauku. Ini respon orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika suami salah. Ketika suami salah dan dia adalah orang yang kualitas agamanya baik, maka istri cukup mengingatkan dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi. Jika pelanggarannya betul-betul pelanggaran syariat, maka minimal suami yang baik agamanya akan diam, berpikir dan berupaya untuk dia menerima dan menyadarinya. Lain hanya kalau laki-laki ini tidak punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dinasihati pakai ayat Al-Quran, pakai hadis Nabi, maka bisa-bisa keluar ucapannya persetan dengan itu semua dan sebagainya. Maka orang itu terlihat di antara indikator penting yang menunjukkan seorang itu bertakwa ataukah tidak, mutadayyin, berkualitas agamanya ataukah tidak, adalah nasihat berupa firman Allah dan hadis Nabi ketika dia dalam kondisi emosi. Oleh karena itu di antara pujian untuk Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau itu adalah waqafan ala hududillah. Seorang yang berhenti dalam batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika beliau marah besar dengan seorang yang menjengkelkan. Ada orang jengkelkan, responnya Umar marah besar. Maka orang yang menasihati Umar itu cukup hanya mengutip satu ayat, bayangkan.
Dengan beliau sampaikan, ya Amirul Mukminin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'rid anil jahilin. Khudil afa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Cuek, masa bodoh, ini berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang yang suka mengganggu. Begitu mendengar ayat langsung berhenti. Nah, ini namanya waqafan. Namanya orang yang berhenti dalam batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, dan ini ciri orang yang bertakwa. Dan ini adalah ciri orang yang mutadayyin, orang yang baik agamanya. Demikian juga ketika peristiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Umar marah. Siapa yang bilang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia akan kutebas lehernya. Dan amarah Umar yang meledak-ledak ini, ini berhenti cukup dengan Abu Bakar membacakan ayat. Afa imma ta'u kutila ingkola betum ala aqabikum. Apakah jika Muhammad itu mati atau terbunuh, kalian berpaling ke belakang? Cukup dengan mendengar ayat ini, maka hilang amarah Umar seketika. Bayangkan, marah dalam puncaknya, dibacakan ayat, hilang seketika, lemes. Dia menyadari kalau salah, betul bahasa Nabi meninggal dunia. Akhirnya semula gagah berdiri, kemudian akhirnya bertekuk lutut. Ya, dengkulnya, lututnya itu terasa lemes dan bertekuk lutut. Ini namanya waqafan. Ya, ala hududillahi. Dan ini alasan penting kenapa pilih mutadayyin. Semarah apapun dibacakan ayat, minimal diam. Bayangkan, marah meledak-ledak, bacakan ayat, bacakan hadis, betul perbuatannya apakah tidak cocok dengan ayat dan hadis, langsung kemudian tertunduk. Ya, maka betapa indahnya jika rumah tangga keadaannya demikian. Keributan tidak akan berkepanjangan. Lain halnya jika rumah tangga ini dua-duanya orang yang tidak kenal agama. Ya, maka ribut akan berkepanjangan, semalaman ribut. Ya, tanpa bisa dikendalikan, tanpa bisa dihentikan. Kemudian fain asarat, jika istri itu ngotot dengan tindakannya, hajaroha fil madji'i, maka hendaknya suami itu menghukumnya dengan meninggalkan di tempat tidur, dalam artian tidak menyetubuhinya, dan di sini disampaikan dan tidak tidur malam bersamanya di tempat tidur, dan sehingga istri tidaklah tidur malam bersama si suami di tempat tidur suami, namun masih tetap satu rumah. Namun cara menghukum demikian ini dalam realita hanya cocok kalau suami ini poligami. Ya, jadi dia ribut dengan istri yang pertama atau dengan istri yang kedua, maka istri yang kedua misalnya dinasihati dengan cara tidak pernah dikumpuli. Ya, dan kebutuhan biologi suami tetap terselesaikan dengan istri yang lainnya. Tapi kalau istri itu cuma satu, ya, maka cara ini tidak akan jalan, karena si suami tidak akan menghukum istri dengan tindakannya, namun dia malah terhukum. Nah, si istri santai-santai saja tidak dikumpuli, sedangkan suaminya malah punya kebutuhan hasrat biologis karena sudah lama tidak mengumpuli istrinya. Sehingga ini hanya realitanya menunjukkan ini hanya berjalan efektif jika seorang laki-laki itu memiliki lebih dari satu istri. Kemudian fa'ilam tartadi', maka jika tidak juga kapok, sudah diberi langkah yang kedua, maka baru darabaha darban ghaira mubarihin, boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakiti, namun pukulan untuk mendidik,
bukan untuk menyakiti, dan bukan untuk memuaskan amarah. Namun ingat, ini berlaku, nasihat dan hukuman dari suami ke istri ini berlaku jika kedurhakaan si istri kepada suaminya tanpa alasan. Namun jika si suaminya salah, suami tidak punya hak-hak di atas. Sebagaimana kata Syekh Ibnu Sa'di rahimallahu taala, wa yamna'u min dzalik, dan suami dilarang untuk melakukan hal-hal di atas in kana mani'an li haqqiha, jika suami ini tidak memenuhi hak istri. Ya, maka istri tidak mau dikumpuli, tidak mau disetubui. Kenapa? Karena suami tidak pernah ngasih nafkah finansial. Nah, atau kemudian tidak mempergauli istri dengan baik, sering KDRT, sering nempeleng. Akhirnya istri diajak untuk berhubungan badan, nggak mau. Nih. Maka tindakan istri semacam ini tidak boleh, tidak bisa membenarkan si suami untuk kemudian nasihati istri, kamu harus jadi istri yang taat, kamu harus mau dikumpuli oleh suami, dalam keadaan suaminya tidak menunaikan haknya. Atau suami minta kepada istri untuk melakukan satu kemaksiatan kepada Allah, misalnya buka aurat, ya, lepas kerudung, atau yang lainnya. Hanya istri protes dengan bentuk tidak menunaikan sebagian hak-hak suami. Nah, maka ini satu hal yang tidak protes suami istri dengan hal-hal semacam ini tidak terlarang berdasarkan penjelasan yang bisa kita tangkap dari penjelasan Syekh Ibnu Sa'di di sini. Kemudian selanjutnya kita tuntaskan, dan jika dikhawatirkan perselisihan semakin parah di antara keduanya, artinya cekcok itu semakin berkepanjangan, maka ba'asa al-hakimu hakaman min ahlihi. Maka kalau di sini idealnya, maka penguasa atau kemudian hakim ini melibatkan pengadilan secara wajib mengundang penengah dari keluarga suami dan penengah dari keluarga istri yang masing-masing keduanya adalah orang yang terpercaya, keduanya tahu duduk permasalahan menurut masing-masing versi, dan tahu bagaimanakah menyelesaikan permasalahan, menyatukan dan memisahkan. Kemudian keduanya akan menyatukan in ra'aya, jika keduanya dua penengah ini berpandangan yang terbaik adalah menyatukan kembali keduanya, baik dengan kompensasi finansial dalam salah satu pihak atau tanpa kompensasi finansial, namun sekedar perjanjian untuk pergaulan yang baik di masa depan, atau keduanya memisahkan suami istri ini. Boleh jadi pisah itu pisah dengan kompensasi finansial yang diberikan oleh pihak istri kepada suami atau yang lain. Fama fa'ala, apa yang dilakukan oleh keduanya, jaza alaihima, boleh diputuskan oleh keduanya meskipun tanpa ridha suami dan istri tersebut. Maka hukum itu ditetapkan dengan berdasarkan kesepakatan dua penengah ini meskipun tanpa ridha pihak yang terkait, dalam hal ini suami dan istri. Demikian ketentuannya sebagaimana di surat An-Nisa ayat yang ke-35. Demikian materi pengantar kita dalam kesempatan malam hari ini, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang masalah khulu atau gugat cerai. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sahabat muslim, para pendengar setia radio muslim dimanapun sahabat muslim berada, alhamdulillah kita telah bersama-sama menyimak pembahasan atau materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Aris Munandar hafizahullahu ta'ala. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas penyampaian materinya, dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab.
Kembali Wira himbau dan Wira informasikan bagi sobat muslim yang ingin mengirimkan pertanyaan atau ingin bertanya pada kesempatan malam hari ini, sobat muslim bisa mengirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823 2727 5333. Baik, kita akan mulai untuk membacakan pertanyaan yang pertama yang telah masuk ke redaksi Radio Muslim Yogyakarta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Ustadz dimanapun Ustadz berada. Amin. Baik, izin bertanya Ustadz. Afwan Ustadz, adakah nusus bagi suami Ustadz? Apakah hanya untuk istri sahaja? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, suami juga bisa melakukan nusus. Intinya nusus suami bentuknya adalah dengan suami tidak menunaikan kewajibannya yang menjadi hak istri. Cuma karena posisi suami itu adalah kepala rumah tangga, ya, jadi pimpinan, maka tentu menyikapinya berbeda. Menyikapi istri hanya yang mampu dilakukan istri adalah memberikan nasihat, saran, atau ya, komunikasi dengan suami, ya, atau bahkan kemudian melakukan islah damai dengan suami dengan poin-poin klausul perjanjian damai di antara keduanya. Ya, kemudian jika tidak ada titik temu dan bisa jadi tidak ada titik temu, kemudian apa yang dilakukan oleh suami adalah kejelekan dan keburukan yang menyebabkan istri itu bisa gugat cerai, maka nanti bisa jadi alasan untuk khulu atau gugat cerai yang akan kita bahas fikihnya dan ketentuannya di pertemuan yang akan datang. Nah, baik, syukur Ustadz atas penjelasannya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, izin bertanya Ustadz. Apakah boleh seorang suami itu memukul istri yang nusus? Adakah atau bagaimanakah aturannya Ustadz? Karena takut menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan syariat. Mohon penjelasannya Ustadz. ya, aturan tentang masalah melakukan tindakan fisik kepada istri, kalau tadi berdasarkan yang kita baca di Manhajus Salikin, maka aturannya ini adalah tahapan terakhir setelah nasihat dan boikot hubungan biologis, tidak mempan. Ini setelah terakhir. Kemudian yang kedua tadi disampaikan, pukulan tersebut bukanlah pukulan yang menyakitkan, karena pukulannya itu tujuannya untuk mendidik, sehingga bahasa praktisnya ya kurang lebih ya dicubit pantatnya atau semacam itu. Ya, tidak boleh sampai bikin biru-biru di kulit atau kemudian sampai patah tulang atau yang lainnya, tidak boleh. Kemudian syarat yang lainnya sebagaimana Nabi jelaskan di hadis yang lain, yang namanya semua hukuman fisik itu tidak boleh pada kepala, wajah, demikian juga daerah-daerah sensitif yang lainnya yang nanti akan menimbulkan bahaya yang besar. Kemudian dalam hal ini tentu karena ini ada tujuannya untuk mendidik, ya ada kesalahan yang dilakukan oleh istri, tidak boleh ada tindakan fisik tanpa ada kesalahan yang dilakukan oleh istri. Itu diantara ketentuan syariat dalam masalah ini. Nah, baik, syukur Ustadz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberi perlindungan kepada Ustadz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Ustadz, Afwan izin bertanya, apa saja indikator seorang wanita itu dikatakan sudah terkena wajib untuk menikah? Jazakumullahu khairan. Mohon penjelasannya Ustadz. Ketika dia khawatir melakukan hal yang haram
dalam rangka menyalurkan syahwat biologisnya. Ya, belak-belakannya, kemudian melakukan masturbasi atau onani dalam rangka menyalurkan syahwat biologisnya. Ya, maka ini menunjukkan kalau sudah wajib nikah. Nah. Baik, syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, ana izin bertanya. Ana seorang akhwat. Ana memiliki target menikah di usia muda, namun di sisi lain orang tua sangat menginginkan ana untuk kuliah dan tidak menikah dulu sampai lulus kuliah kemudian bekerja. Sedangkan saat ini sudah ada seseorang yang mengajukan diri ke ana. Bagi ana yang sudah mengenal sunnah dan menuntut ilmu syar'i itu rasanya terlalu lama, Ustaz. Apa yang harus ana lakukan? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, yang pertama minta laki-laki itu untuk menemui orang tua, menyampaikan maksudnya dan menyampaikan alasan kesiapannya. Di antara yang patut untuk kemudian mengkompromikan yang ada, si laki-laki ini semestinya bilang kepada wali, pada orang tua akhwat ini, menyampaikan bahasanya saya ingin menikah dengan putri bapak. Nanti saya tetap izinkan istri saya dan bahkan saya haruskan untuk tetap lanjut kuliah, dan insya Allah saya pun akan ya, dengan sebatas kemampuan yang saya akan miliki, saya akan membantu ekonomi keluarga istri sebatas yang saya mampu. Karena ini untuk mengakomodir keinginan orang tua agar si perempuan ini, si muslimah ini kuliah kemudian bekerja. Yang tentu bekerja di sini bisa kita tangkap tujuannya adalah untuk membantu ekonomi keluarga. Nah, ini di antara alasan, jika alasan semacam ini disampaikan, pernyataan ini disampaikan dan dibuktikan, dan siap untuk kemudian membuktikannya, ini yang bisa membuat orang tua lebih mudah untuk percaya dan menerima. Ya, tentu di samping doakan orang tua, doa minta sama Allah agar Allah lembutkan hati orang tua. Nah. Baik, syukran Ustadz atas nasihatnya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana hamba Allah dari Palembang. Bagaimana hukumnya jika ana cemberut kepada suami? Karena suami selalu menuntut untuk mengikuti kehendaknya, seperti dari cara makan dan berpakaian. Dan ana sering membencinya dalam hati, karena sejujurnya suami ana ini jauh dari agama Ustadz. Sholat pun hanya sholat maghrib. Pernah kita ribut mempersoalkan ketika ana mengerjakan sholat sunnah, dan suami melarang Ustadz karena ana tidak memenuhi kebutuhannya. Ana dituntut untuk mencari uang dan mengerjakan seluruh rumah tangga. Bagaimana hukum saya ini, Ustadz? Apakah saya berdosa dan durhaka kepada suami? Mohon nasihatnya, Ustadz, agar tidak terjerumus dalam kesesatan. Ya, kalau kemudian permasalahan yang berkenaan dengan gesekan atau perselisihan di antara suami istri, maka satu hal yang patut untuk diingat, kita tidak bisa memberikan saran secara pasti ketika hanya mendengar satu versi. Sehingga yang bisa kami sampaikan, jika memang demikian, maka berdasarkan pertanyaan si penanya, maka jika memang demikian, maka ada beberapa poin yang bisa kita respon dan kita tanggapi. Yang pertama, tentang cara makan dan cara berpakaian. Jika permintaan suami itu bukan maksiat, istri wajib taat. Ya, kalau makan itu sambalnya kayak begini misalnya, kalau masak itu garamnya seperti ini misalnya, ya, kalau seperti ini itu garamnya kurang atau garamnya kelebihan, ya, padahal itu tidak sesuai dengan masakan kesukaan si istri. Ya, jadi istri itu pinginnya garamnya agak kerasa, misalnya agak asin. Suaminya
maunya agak tidak asin. Nah, ya maka istri punya kewajiban untuk taat. Karena ini bukan maksiat. Kemudian solusinya gimana? Ya masak dulu yang kemudian tidak asin. Nah, nanti setelah itu dipisah. Nah, suami maunya tidak terasa asinnya. Nah, ini nanti dipisahkan untuk suami. Istri maunya yang agak asin. Nanti kemudian dipisah sendiri, kemudian ditambahi garam. Itu di antara solusinya. Kemudian masalah cara berpakaian. Jika permintaannya bukan maksiat, wajib taat. Ya. Jika permintaannya tidak maksiat, wajib taat. Ya, suami mintanya dandanannya yang seksi kalau di rumah, misalnya. Ya. Ini pakaiannya yang ketat kalau di rumah. Ya. Nanti kalau di luar rumah baru yang longgar. Ini permintaan tidak maksiat. Ya. Ya, maka ya, istri punya kewajiban untuk taat. Kemudian yang kedua tentang keadaan suami yang sholatnya bolong-bolong. Ya, yang pertama, nah, lelaki ini pilihan Anda. Ya, lelaki ini pilihan Anda. Di awal sudah dipilih lelaki yang demikian keadaannya. Ya, maka ini sebuah realita yang jadi pilihan karena wanita punya hak untuk memilih. Ya. Suami yang ngajak nikah, laki-laki yang ngajak nikah, mau dinikahi dan tidak, putusannya di tangan perempuan. Ya. Dan realita ini semestinya sudah diketahui sejak awal. Kecuali di situ ada teror penipuan. Oleh karena itu, maka lelaki pilihan ini, ya, jika ternyata demikian keadaannya dan sekarang dinilai itu satu hal yang bermasalah, ya, maka solusinya adalah nasihati, dakwai dengan sebaik mungkin, dengan tetap menghormatinya, memposisikannya sebagai pimpinan dan kepala rumah tangga. Kemudian di antara poin yang disampaikan oleh penanya, suami memerintahkan istri untuk bekerja. Maka jika bekerja ini untuk nafkah keluarga, maka sampaikan, maka tegaskan bahasanya nafkah keluarga tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab saya. Sampaikan dengan bahasa yang baik, kalau saya kerja, suami kerja, saya kerja, yang ngurus anak-anak siapa, yang ngurus rumah siapa, dan bagaimana kalian keadaan rumah. Namun jika yang dimaksud dengan istri bekerja itu ya berkegiatan, ya, karena kalau tidak berkegiatan, ya suami kok melihat istri kemudian ketika tidak berkegiatan, kegiatannya cuma pegang HP atau nonton TV drakor, ya, drama Korea. Nah, akhirnya kemudian cuma cerita lelaki ganteng di drama Korea dan seterusnya. Maka bikin suami gak nyaman, sudah kerja supaya tidak terlalu kebanyakan nonton drama Korea dan film India. Maka perlu keterangan lebih lanjut, lebih detail. Diminta untuk bekerja itu tujuannya untuk apa, fungsinya kemana, maksudnya seperti apa. Kalau itu tujuannya untuk nafkah keluarga, maka ini tidak benar. Laki-laki yang punya kewajiban untuk memberesi kebutuhan pokok rumah tangga. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, izin bertanya Ustaz. Saya mempunyai harta emas dari warisan yang telah mencapai nisab dan haul. Apakah boleh zakat mal tersebut diberikan kepada suami saya yang belum bisa memberikan nafkah kepada keluarga selama kurang lebih hampir 2 tahun? Beliau sudah hampir 3 tahun resign dari bank. Qadarullah belum mendapatkan gantinya. Usaha pun belum membawa hasil. Hampir 2 tahun terakhir saya yang memenuhi kebutuhan hidup termasuk biaya pendidikan anak-anak dari hasil warisan tersebut.
Dan apakah boleh jika dari zakat mal tersebut suami memberikan kembali kepada saya dan keluarga? Jazakallahu khairan. Mohon penjelasannya Ustaz. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bi asmaul husna wa sifatil ulia agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan suami penanya, demikian juga urusan kita dan urusan seluruh kaum muslimin. Amin. Kemudian yang kedua, tentang bolehkah zakat istri diberikan kepada suami? Jawabannya boleh. Dan dari zakat yang diberikan kepada suami kemudian nanti balik lagi diberikan suami untuk sebagai nafkah untuk istri dan anaknya, apakah boleh? Jawabannya boleh. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahabat Nabi yang terkenal, ya, dan tergolong ulama di kalangan para sahabat, Abdullah bin Mas'ud, dulu laki miskin. Istrinya namanya Fatimah dan dia wanita yang kaya, ya, dan dia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat, ya, dari hartanya. Kemudian dia semula Fatimah istrinya Ibnu Mas'ud ini ingin mendistribusikan zakat kepada orang lain, maka Ibnu Mas'ud mengatakan suamimu lebih berhak untuk mendapatkannya karena suamimu juga miskin. Akhirnya Fatimah, namun di awalnya dia tidak yakin dengan perkataan suaminya, maka dia tanyakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi membenarkan perkataan Ibnu Mas'ud. Nah, baik, syukran Ustadz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz, ini pertanyaan di luar tema Ustadz, tapi mohon penjelasannya. Kalau kita mau naik haji plus karena umur sudah tua, sementara ongkosnya belum cukup, masih nabung Ustadz, boleh nggak kita deposito uangnya di bank syariah? Dan kalau ada bunganya kemana harus kita salurkan Ustadz? Jazakallahu khairan. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, boleh ditabung di bank yang dimaksudkan, sedangkan bunganya disingkirkan, disalurkan untuk kegiatan sosial, terutama hal-hal yang bernilai kotor, mungkin untuk perbaikan gorong-gorong, saluran air, jembatan, kemudian konblok jalan desa, ya, atau kemudian perbaikan WC umum, dan mudah-mudahan termasuk hal ini adalah WC-WC di pesantren, terutama pesantren yang sosial, artinya biayanya bukan, pesantren ini bukanlah pesantren yang berbiaya mahal, maka bisa disalurkan untuk hal-hal semacam ini. Nah, baik, syukran Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustadz, bagaimana mengatasi istri yang sok tahu dan merasa dirinya selalu benar? Jazakallahu khairan. Mohon nasihatnya Ustadz. Jawabannya, disinilah kewajiban seorang suami mendidik istrinya. Jadi kalau saya punya istri demikian ya saat karakternya, nah ini jawabannya, gimana Anda mendidik istrimu? Nah, apakah cuma sekedar dinikmati namun tidak pernah dididik dan diarahkan? Jadi tentu di sini terdapat kewajiban suami untuk mendidik istri agar memiliki karakter-karakter yang baik, dan di antara karakter baik yang utama yang ini akan menjadi modal pendidikan adalah menerima nasihat suami, dikarenakan dia adalah wanita yang demikian besar ketaatannya kepada suaminya. Maka ini di antara hal yang pokok yang ditanamkan. Kemudian untuk poin yang dimaksudkan, maka bisa suami bisa memanfaatkan, misalnya di sini tadi disampaikan istri sok tahu,
Maka ketika sok tahu dan memang betul-betul dia salah, maka kata orang Jawa bisa diwelehke gitu. Dia bilang, oh begini. Ternyata tidak benar, dan suami punya data dan yang valid, kemudian disodorkan. Ini loh yang kemarin kamu bilang demikian. Ternyata realitanya demikian. Nah, nanti ini ya jadi bahan pelajaran, besok lebih hati-hati. Ya, jadi maka istri dibuat ditunjukkan kepadanya bahasanya apa yang dia katakan betul-betul tidak benar. Kalau ini bisa beberapa kali dilakukan oleh suami, kemudian suami sambil ngasih sisipan nasihat supaya lebih-lebih hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam menyimpulkan, nanti bisa insya Allah bisa sedikit memperbaiki keadaan. Kemudian ya, jangan lupa doakan istri. Allahumma asli zaujati. Ya Allah, perbaikilah istriku. Perbanyak doa ini. Ya, Allahumma asli zaujati. Allah, perbaikilah istriku. Jadikanlah istriku lebih baik daripada keadaan-keadaan sebelumnya. Nah. Baik, syukur Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya dan memohon saran dari Ustaz. Saya akhwat berusia 34 tahun. Ada ikhwan yang ingin melamar dan telah datang ke rumah, akan tetapi orang tua menolak dengan alasan perbedaan pendidikan dan sosial. Ustadz mohon saran, apa yang lebih baik Ana lakukan, karena orang tua tidak mau diajak bicara tentang pernikahan. Jazakallahu khairan. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, jika laki-laki tersebut laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, dalam keadaan usia wanita juga sudah demikian keadaannya, maka saya sarankan kasus ini bisa dimasukkan ke dalam bab wali yang adal. Dan wali yang adal itu solusinya sudah ada solusi dari pemerintah melalui KHI, kompilasi hukum Islam. Jika ada wali yang adal tidak mau menikahkan kepada lelaki yang sekufu tanpa alasan yang kuat, ya, maka laporkan hal ini ke pengadilan. Ya, laporkan hal ini ke pengadilan. Ini bisa jadi delik pengaduan. Laporkan ke pengadilan, pengadilan nanti akan mengecek, akan mengundang wali, dan jika ternyata betul terjadi adal, tidak mau menikahkan tanpa alasan yang kuat pada lelaki tersebut sekufu, ya, sekufu dalam artian baik agamanya, ya, juga kemudian dia saling cocok dan cinta. Nanti maka jika wali tetap ngotot tidak mau menikahkan, nanti akan dinikahkan oleh pihak pengadilan, dan itu sah secara agama dan sah secara hukum negara. Nah, baik, syukur Ustaz atas nasihatnya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afan izin bertanya Ustaz, bagaimana jika pasangan kita ketika sedang marah besar lalu diingatkan dengan ayat Al-Quran tetapi dia tidak menggubris? Apakah layak berpisah dengan pasangan yang seperti ini Ustaz? Mohon penjelasannya. ya tentu menyimpulkan layak untuk berpisah ataukah tidak itu perlu kajian yang lebih mendalam. Yang jelas maka ini menunjukkan kualitas tadayun. Maka jika pasangan yang dimaksudkan adalah perempuan, maka di sini ada kewajiban suami untuk mendidik istrinya untuk meningkatkan kualitas agama istri. Baik, syukur Ustaz atas penjelasannya. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Jika seorang suami makan lalu ada sampah makanan atau sisa makanan, apakah membuang sampah ini ke tempat sampah merupakan kewajiban istri Ustadz? Kemudian jika suami memandikan anak, lalu ternyata si anak ini buang air kecil di kasur atau di lantai karena suami kurang cepat memakaikan pampers. Membersihkan najis ini apakah kewajiban istri juga Ustadz? Dikarenakan tidak ada pembantu di rumah kami, sementara suami sudah terbiasa dibantu oleh pembantu. Saya terkadang merasa suami memperlakukan saya seperti pembantu Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Yang pertama, ketika suami mau kemudian memandikan anak, ini satu hal yang patut disyukuri dan diberi apresiasi. Ya, banyak suami yang tak mau, ya. Maka punya suami yang mau itu patut diapresiasi. Ya. Sehingga kemudian ya, jangan komunikasi dengan baik. Suami membantu ini berarti ya bisa diajak komunikasi. Misalnya tadi ternyata suami minta kerjasama, dia sudah dia memandikan, dia mau ngasih pampers gitu kan, berarti dia memandikan dan ngasih pakaian. Kemudian dia minta kerjasama si istri agar kalau ada najis kencing misalnya, istri yang kemudian membereskan. Ini sebenarnya kalau dibicarakan baik-baik, ini kerjasama yang bagus, gitu. Jadi intinya komunikasi. Dan suami penanya ya, cukup kooperatif, perhatian dengan istri, peduli dengan istri. Banyak suami yang pokoknya saya tunggu anak selesai mandi, selesai pakaian, nanti saya ajak main. Cuma mengajak main kalau sudah cakep, sudah ganteng, ya, kayak bapaknya. Nah, nanti mau diajak main, diajak jalan-jalan. Urusan sebelumnya serahkan pada istri. Banyak demikian. Ya, maka dia kooperatif, dia perhatian dengan kesibukan istri, satu hal yang patut untuk diapresiasi. Jangan nihilkan kebaikan suami semacam ini. Kemudian berkenaan dengan masalah sampah hasil makanan, nah maka ya ini sebenarnya hal yang remeh gitu. Nah, ketika dibicarakan malah jadi hal yang besar gitu. Tapi kalau ya, di sini kemudian ya, misalnya suami makan kemudian sampah plastik atau makanan ditinggal, nanti habis itu istri ada jadwal nyapu beres-beres lantai, ya jadikan ini bagian dari kegiatan beres-beres. Jika diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, beres-beres rumah, teras, halaman rumah, itu amal saleh yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tadi sampah plastik tadi ada di lantai, di ini yang itu lantai itu tempat lalu lalang, maka menjadikan gangguan di jalan umum itu berpahala. Apalagi gangguan di jalan di dalam rumah, yang di situ yang lewat adalah orang-orang yang kita cintai, maka lebih besar lagi pahalanya, ganjarannya. Ingat pahalanya, ingat ganjarannya. Jangan hanya diingat, oh ini menambah beban saya, beban pekerjaan saya. Namun ingat pahalanya, ganjarannya. Kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sangat besar ganjaran dan pahalanya. Nah, Baik, syukuran Ustaz, jazakallahu khairan. Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan, dan mungkin ini pertanyaan terakhir kita pada malam hari ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika tanpa sepengetahuan suaminya, seorang istri meminjam uang pada adik iparnya dan berpesan agar si adik ipar itu merahasiakan hal tersebut dari suami, maka bagaimana sebaiknya si adik ipar bersikap Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, ketentuan dalam fikih Islam, utang istri,
Utang suami juga utang suami. Ini adik ipar ini diminta utangan, ya kembali kepada dia. Dia diminta utangan, utangannya bersyarat. Jangan ceritakan pada kakakmu. Ya, maka silakan. Ya tergantung obrolan dan kesepakatan mereka berdua. Kalau diiyakan, ya maka laksanakanlah janji. Ya, laksanakan janji. Dan seandainya suami tahu pun, ya, nagihnya tetap kepada yang berhutang, yang bersangkutan. Suami tidak punya kewajiban untuk membayar utang istrinya, sebagaimana istri tidak punya kewajiban melunasi utang suami pakai duitnya istri. Nah, ya demikian yang kita bahas, kita kesempatan malam hari ini. Ya, seiring berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua orang yang hadir di kelas online dan kelas virtual ini, semoga kehadiran kita semua di kelas virtual ini Allah catat sebagai amal saleh, amal ibadah yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Dan kita ucapkan terima kasih kepada segala panitia dari Radio Muslim dan dari Hamalah TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar di dunia dan di akhirat bagi semua kru dan semua pihak yang berkontribusi atas segalanya amal saleh menyebarkan yang manfaat di acara pada kesempatan malam hari ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dapatkan segera baca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu agama. Buku Dalilul